Halo, selamat pagi saudara. Seperti biasa, Sapa Sumbaksel menyapa pagi hari Anda selama setengah jam ke depan dengan dialog dan informasi-informasi menarik dari Sumsel dan wilayah lain di Sumatera bagian selatan. Langsung saja kita awali Sapa Sumbaksel hari ini bersama saya Reski Oktora. Anda menyaksikan Sapa Sumbaksel di Kompas TV, independen, terpercaya. Saudara, kantor imigrasi kelas 1 tempat pemeriksaan imigrasi Palembang melampaui target penerimaan negara bukan pajak dari pelayanan pembuatan paspor sebelum 2022 berakhir. Dari target 4,8 miliar rupiah, realisasinya per Desember mencapai 18 miliar rupiah. Penerimaan tersebut dari penerbitan sekitar 40.000 paspor baru dan penggantian buku. Kita akan membahasnya lebih lengkap bersama dengan Kepala Kantor Imigrasi kelas 1 TPI Palembang, Muhammad Ridwan. Halo, selamat pagi, Pak Ridwan. Mbak Reski, apa kabarnya? Baik, ya, sebelumnya terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk hadir bersama kami di Sapa Sumbaksel. Pak Ridwan, kita langsung saja ke topik pembicaraan kita terkait dengan realisasi pencapaian Kantor Imigrasi Palembang pada tahun ini. Realisasinya cukup tinggi, ini mencapai 16 miliar rupiah, bahkan melampaui target. Jika dibandingkan sebelum pandemi COVID-19, Pak Ridwan, apakah ini bisa dikatakan permintaan pembuatan paspor meningkat? Ya, terima kasih Mbak Reski. Jadi memang betul. Jadi target untuk capaian anggaran Kantor Imigrasi Palembang tahun 2022 ini mencapai 4,8 miliar. Dan alhamdulillah terhitung sampai dengan 20 Desember 2022 ini sudah melampaui target, yaitu sekitar 18 miliar lebih. Jadi di sini ada peningkatan sekitar 376% dari target yang dimintakan oleh khususnya Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM. Jadi hal ini tercapai dikarenakan selain kita juga memiliki program kerja berupa jemput bola paspor, easy paspor. Jadi di sana kita mendatangi komunitas, kantor, terus juga ke daerah-daerah yang di mana Kantor Imigrasi Palembang ini wilayah kerjanya mencakup 4 kabupaten dan 2 kota. Jadi dari 4 kabupaten dan 2 kota ini yaitu Musi Banyu Asin, Ogan Komering Ilir, Ogan Ilir, kemudian Kota Pramuli dan Kota Palembang. Kita lakukan jemput bola ke kabupaten kota ini. Jadi sehingga dari program isi paspor ini kita bisa melakukan penerbitan paspor lebih kurang 4.567. Di tahun 2021 meningkat menjadi 37.152 permohonan. Jadi ada sekitar 700%. Kemudian untuk elektronik paspor, karena di kantor imigrasi di Sumatera Selatan ini baru kantor imigrasi Palembang yang bisa menerbitkan elektronik paspor, ini juga ada peningkatan sebanyak 145%. Jadi tahun 2022 ini sudah diterbitkan 3.422 permohonan elektronik paspor. Nah, selain kami melakukan easy paspor tadi, kami juga terbantu dengan sudah mulai dibukanya border setelah COVID-19. Jadi dibukanya border, kemudian haji bulan Juli kemarin kami juga sudah melaksanakan embarkasi pemberangkatan termasuk jemaah dari Bangka Belitung. Jadi hal-hal ini yang mengakibatkan penerbitan paspor di Kantor Imigrasi Palembang melonjak. Dan sampai dengan akhir tahun ini juga karena beberapa tempat pemeriksaan imigrasi di Indonesia sudah mulai membuka border. Jadi pencapaian target yang tadinya 4,8 ini alhamdulillah bisa terlampaui. Baik, selain pembuatan paspor, apalagi nih Pak? Ada juga izin tinggal. Jadi izin tinggal juga ada peningkatan jumlah warga negara asing yang berkunjung ke Sumatera Selatan, di mana izin tinggal kunjungan yang tadinya hanya tahun 2021 116 orang, sekarang sudah mencapai 223 orang. Jadi ada peningkatan 92%. Nah, hal ini juga dikarenakan dari negara luar juga sudah mulai membuka bordernya. Jadi kunjungan ke Sumatera Selatan, khususnya Palembang ini juga mulai ada peningkatan seperti itu. Ini kan untuk menjelang Natal dan Tahun Baru. Seperti apa, Pak? Natal dan Tahun Baru otomatis juga ada pelonjakan
permohonan. Yang tadinya kita dari Februari itu rata-rata 150 permohonan per hari. Sekarang sudah mencapai 200, kadang-kadang lebih. Nah, itu di luar dari pelayanan easy paspor kami tadi yang jemput bola. Seperti itu. Dan ini tempat pemeriksaan imigrasi di Sultan Mahmud Badarudin II belum dibuka nih. Ya, kami optimis kalau TPI di Sultan Mahmud Badarudin II dibuka untuk penerbangan internasional, karena kan 2 tahun sebelum sekarang ini Malaysia dan Singapura ada direct penerbangan langsung dari SMB. Apalagi SMB dibuka, kami yakin, kami optimis juga akan ada lonjakan permohonan lagi paspor di Palembang khususnya. Baik, untuk mengantisipasi kelonjakan tersebut, apa nih yang dilakukan oleh kantor imigrasi, Pak Ridwan? Ya, untuk mengatasi kelonjakan ini kami menstandbykan anggota untuk ada piket layanan seperti itu, penambahan anggota, kemudian penambahan perangkat cetak paspor juga kami tambahkan, dan juga permohonan terhadap belangko paspor kami mintakan lebih juga ke Direktorat Jenderal Imigrasi seperti itu. Jadi antisipasi tetap kita lakukan agar tidak ada permasalahan terkait penerbitan paspor di Palembang ini. Jadi untuk peningkatan itu dipengaruhi dengan momentum ya? Betul sekali. Oke, baik. Pasca pandemi COVID-19, Pak Ridwan, apakah ada perubahan syarat maupun dokumen tambahan dalam pembuatan paspor? Kalau syarat tetap seperti biasa, tidak ada. Untuk permohonan paspor baru, KTP, kartu keluarga, akta lahir. Nah, untuk perpanjangan paspor atau penggantian, hanya melampirkan elektronik KTP dan paspor lama. Seperti itu. Kecuali untuk anak di bawah umur, tetap melampirkan persyaratan untuk kedua orang tua, kemudian seperti akta lahir, kartu keluarga, dan juga surat nikah orang tua, seperti itu. Dan kita juga ada kebijakan baru di tahun 2022 ini terkait dengan penerbitan paspor. Sejak 12 Oktober, sudah ada paspor yang berlaku untuk 10 tahun. Masa berlaku paspor 10 tahun. Jadi dengan biaya masih sama, untuk paspor biasa 350.000 dan elektronik paspor 650.000. Untuk yang paspor berlaku semasa 10 tahun itu prosedurnya seperti apa, Pak? Sama prosedurnya, jadi pemohon mengajukan melalui aplikasi M-Paspor. Jadi kami sudah tidak melayani permohonan yang istilahnya tanda petik sebelumnya walk-in seperti itu, tapi hanya menerima permohonan melalui M-Paspor. Nah, tapi tetap karena kami tahun 2021 mendapatkan penghargaan pelayanan terbaik di bidang HAM, jadi kami tetap memberikan pelayanan prioritas. Baik, selain upaya jemput bola, apa ada upaya lain yang dilakukan atau yang ditingkatkan? Kalau itu upaya yang kita lakukan selain jemput bola tadi, sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan adanya kebijakan baru paspor 10 tahun seperti itu, agar masyarakat mau membuat paspor. Nah, seperti itu, dan tidak membuat paspor hanya pada saat-saat libur sekolah, mau Natal tahun baru seperti sekarang, atau pada saat musim haji saja. Jadi memang paspor itu merupakan kebutuhan, jadi sewaktu-waktu mereka mau berangkat ke luar negeri sudah siap. Jadi sosialisasi kami tekankan juga kepada masyarakat. Baik, ini patut diapresiasi karena melampaui jauh dari target 4,8 sepanjang Desember ini bisa mencapai 18 miliar. 18 miliar. Saudara, usai jeda kami akan kembali dengan perbincangan lainnya. Tetaplah bersama kami di Sapa Sumbaksel. Terima kasih saudara, masih bersama kami di Sapa Sumbaksel dan masih bersama dengan Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Palembang, Muhammad Ridwan. Pak Ridwan, tadi jika disebutkan ada jemput bola, pelayanan reguler, lalu apa lagi nih bentuk pelayanan di kantor imigrasi? Bentuk pelayanan yang kami lakukan ada juga pelayanan paspor simpatik namanya. Jadi untuk akhir pekan kita memberikan pelayanan kepada masyarakat, jadi tidak menutup hanya untuk hari kerja saja, dan ini jadwalnya bisa dipantau melalui
medsos kantor imigrasi Palembang di Instagram, di Facebook dan Twitter. Untuk kita sharing jadwalnya, dan juga ada pelayanan kepada orang sakit. Jadi namanya Si Bangkit. Jadi Si Bangkit itu pelayanan untuk orang sakit. Jadi orang sakit di rumah sakit, kita foto di rumah sakit. Jadi yang bersangkutan mau berobat ke luar negeri, jadi kita jemput bola seperti itu. Apakah layanan-layanan tersebut sudah mampu mengakomodir permintaan masyarakat, mengingat cuma ada 2 kantor ya di wilayah Sumatera Selatan, Pak Ridwan? Kalau untuk saat ini masih bisa diakomodir, tapi kami yakin dengan semakin dibukanya border ke luar negeri dan luar negeri juga menerima kunjungan dari warga negara Indonesia, ya kami yakin ke depan juga kita agak kewalahan. Nah, jadi kita bekerja sama dengan Pemkab Musi Banyuasin, kita akan membuka kantor imigrasi yang insya Allah akan beroperasional di 2023 di Kota Sekayu. Jadi itu bisa mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, juga memecah penumpukan permohonan di kantor imigrasi Palembang, seperti itu. Selama ada lonjakan ini ada penumpukan seperti itu, Pak? Kalau penumpukan tidak terjadi karena kita kurangi lewat pelayanan Easy Paspor tadi. Seperti itu. Pak Ridwan, selain pembuatan paspor, kantor imigrasi juga jadi gerbang konstitusi pertama dan terakhir dalam menyaring orang asing. Pasca pandemi, apakah sudah mulai normal wisatawan maupun WNA yang tinggal? Kalau normal, udah sekitar ada peningkatan hampir 100% kunjungan wisatawan asing ke Kota Palembang, khususnya di 4 kabupaten 2 kota tadi, dan juga kita melakukan penegakan hukum. Jadi selain kita memberikan izin tinggalnya, kita juga melakukan penegakan hukum, di mana di tahun 2022 ini sudah kita lakukan penegakan hukum tindakan administratif keimigrasian berupa pendeportasian terhadap 7 orang warga negara asing. Baik, apa penyebabnya, Pak? Penyebabnya ada yang penyalahgunaan izin tinggal, ada yang overstay. Jadi di sini ada warga negara Tiongkok 1 orang, Malaysia 3 orang, Korea Selatan 1 orang, Turki 1 orang, dan Thailand 1 orang. Baik, Pak Ridwan, apa saja yang dilakukan oleh kantor imigrasi Palembang untuk melakukan pengawasan izin tinggal tersebut? Pengawasan kita melakukan kerjasama dengan stakeholder yang ada. Jadi kita memiliki tim pengawasan orang asing kabupaten kota. Nah, di situ ada TNI, Polri, terus Kejaksaan, Disnaker, Dinas Pendidikan, kemudian Kesbangpol. Jadi di sana kita ada wadah sebagai stakeholder yang membantu kantor imigrasi Palembang. Jadi bekerja sama, tukar-menukar informasi, karena itu tadi jangkauan kerja kita 4 kabupaten dan 2 kota agak susah mengcover pengawasan warga negara asing. Berkoordinasi dengan stakeholder lainnya. Lalu bagaimana sejauh ini penindakan ataupun optimalisasi daripada penegakan hukum? Kalau penindakan itu tadi kita bersyukur dengan adanya tim pengawasan orang asing ini, informasi yang didapat juga lebih cepat, adanya pelanggaran-pelanggaran keimigrasian, dan kita juga sudah melakukan tindakan pidana keimigrasian, penegakan hukum, sampai ke pengadilan terhadap 1 warga negara RRC. Dan ini juga merupakan bentuk kerjasama kita dengan tim Pora di Kabupaten Banyuasin. Jadi informasi dari Kodim setempat, memberikan informasi ada penyalahgunaan izin tinggal warga negara asing. Lantas kita lakukan tindakan pro justisia terhadap yang bersangkutan. Jadi memang untuk pengawasan di 4 kabupaten 2 kota yang cukup luas di wilayah kerja kantor imigrasi Palembang ini, ya kita bersyukur sudah adanya tim Pora kabupaten kota tadi bisa memberikan informasi terkait dengan pelanggaran-pelanggaran keimigrasian yang dilaksanakan oleh warga negara asing. Untuk datanya sendiri per tahun ini, Pak, terkait dengan pelanggaran. Mungkin bisa disebutkan? Kalau untuk pelanggaran tahun ini ada 7 yang sudah kita lakukan penegakan hukum, yaitu tadi terhadap warga negara RRC, pro justisia 1, kemudian Korea Selatan, Malaysia 3, Turki 1, Thailand 1. Untuk data per tahunnya ini, Pak, ada seperti apa nih? Kalau data per tahun kemarin hanya 2 orang yang melakukan pelanggaran, orang Korea Selatan dan Sudan.
Jadi tahun ini ada 7. Jadi ada peningkatan karena itu tadi border sudah semakin dibuka, warga negara asing sudah Baik. semakin mudah. Pak Ridwan, untuk semua WNA yang berkunjung ataupun tinggal, ini diwajibkan memiliki izin tinggal keimigrasian. Apa itu izin tinggal? Izin tinggal keimigrasian adalah izin yang diberikan kepada warga negara asing yang dikeluarkan oleh kantor imigrasi setempat sesuai dengan domisilinya. Dan izin tinggal ini berbatas dalam pengertian ada kewajiban warga negara asing tersebut untuk memperpanjang izin tinggalnya di Indonesia. Nah, kalau dia sudah melampaui dari izin tinggalnya, dia tidak memperpanjang, itu tadi dia akan dikenakan bea beban 1 juta 1 hari. Nah, dalam waktu melampaui 2 bulan, dia tidak bisa bayar bea beban lagi, ya kita deportasi dan dilakukan penangkalan seperti itu, tidak bisa masuk ke negara Indonesia sampai dengan 6 bulan. Baik, seperti apa pelayanan untuk membuat izin tinggal tersebut, Pak Ridwan? Kalau pelayanan izin tinggal, kami juga melakukan pelayanan jemput bola ke perusahaan-perusahaan yang di luar kota Palembang. Contohnya di daerah Banyuasin itu ada perusahaan-perusahaan yang perkebunan seperti itu. Jadi kita jangkau juga, kita berikan pelayanan juga kepada orang asing, tapi ya jumlahnya masih terbatas saat ini, masih sedikit yang memanfaatkan layanan seperti ini, karena ya sepertinya dia lebih nyaman ke kantor imigrasi seperti itu. Mungkin ada kendala ataupun keluhan masyarakat yang ditemukan, Pak, dalam pembuatan paspor dan lainnya? Kalau kendala saat ini mungkin awal-awal saja kita implementasi M-Paspor di awal tahun 2022. Nah, itu ada kendala kesulitan untuk mendapatkan alokasi untuk melaksanakan pembuatan paspor di kantor. Karena memang kita batasin juga kuotanya. Seperti itu. Baik, kuotanya dibatasi per harinya ya, Pak ya? Per harinya kita batasi. Dan juga tentunya sudah ada layanan-layanan yang diberikan oleh kantor imigrasi seperti tadi pelayanan reguler, jemput bola, dan juga tadi ada pelayanan akhir pekan. Usai jeda, saudara, kami akan kembali dengan perbincangan lainnya. Tetaplah bersama kami di Sapa Sumbaksol. Terima kasih saudara, masih bersama kami di Sapa Sumbaksol dan masih melanjutkan perbincangan terkait dengan layanan-layanan yang ada di kantor imigrasi kelas 1 TPI Palembang bersama dengan Kepala Kantor Imigrasi kelas 1 TPI Palembang, Muhammad Ridwan. Pak Ridwan, tadi sudah disebutkan adanya program masa berlaku paspor hingga 10 tahun dan juga yang saya dengar ini ada second home visa. Ini bisa disebutkan Pak, seperti apa? Ya, jadi second home visa ini kebijakan terbaru dari Direktorat Jenderal Imigrasi, di mana kita istilahnya sekarang ini lagi musim crazy rich ya. Nah, jadi kita mau menarik crazy rich dari luar negeri biar bisa menanamkan modalnya di Indonesia, bisa tinggal lebih lama, spend ya istilahnya buang uang juga di Indonesia. Jadi dia lebih nyaman dan kita berikan izin tinggalnya ini 5 sampai 10 tahun. 5 sampai 10 tahun, jadi diberikan kemudahan, dia persyaratannya hanya dia spend 2 miliar uang di Indonesia, dia dapat kemudahan seperti itu. Dan kemudahannya juga bukan hanya di berupa izin tinggal 5 sampai 10 tahun tadi, tapi juga di tempat pemeriksaan imigrasi nanti mereka mendapatkan gate khusus. Seperti itu, contohnya di Soekarno-Hatta, di Medan, di Batam, di Surabaya. Jadi dan di Ngurah Rai itu ada gate khusus untuk pengguna second home visa ini. Second home visa ini tentu menarik ya Pak ya programnya. Tentu bagaimana perkembangannya untuk sejauh ini? Kalau ini karena baru di launching kemarin, tapi dari beberapa negara perwakilan sudah mengapresiasi juga dan juga dari Menteri Pariwisata juga mengapresiasi. Khususnya di Provinsi Bali, banyak yang sudah mengapresiasi juga, karena kebijakan second home visa ini juga memfasilitasi warga negara asing yang akan menetap lama di Indonesia, ya karena itu tadi seperti Pulau Bali, jadi di situ mereka nyaman, terus cuaca juga
lebih mendukung seperti itu. Jadi benar-benar kita memanjakan lah crazy rich dari luar negeri tadi untuk bisa tinggal dan menetap di Indonesia sambil dia menginvestasikan, menginvestasi bisnisnya. Baik. Tapi di luar bekerja ya, karena kalau dia bekerja tetap harus memiliki izin kerja. Ya. Pak Ridwan, untuk pelayanan publik nih di imigrasi, di mana saja pelayanan publik tentu erat kaitannya dengan pungli. Lantas komitmen dari kantor imigrasi Palembang sendiri seperti apa? Ya, terima kasih Mbak Reski. Jadi komitmen kami, alhamdulillah di tahun 2021 kami sudah mendapatkan penghargaan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara berupa kantor imigrasi Palembang mendapatkan penghargaan berupa wilayah bebas korupsi. Jadi di sana merupakan komitmen kami, dan juga saat ini permohonan paspor kami layani melalui aplikasi online M-Paspor. Jadi sudah ya mudah-mudahan sudah bersih dari percaloan, dan juga dari Direktorat Jenderal Imigrasi juga memberikan kebijakan berupa penyelesaian paspor 1 hari dengan penambahan biaya PNBP-nya 1 juta. Jadi buat masyarakat yang buru-buru mau bikin paspor, itu kita fasilitasi. Jadi benar-benar kita menghindarkan praktek percaloan di kantor imigrasi Palembang. Jika memang nanti ada masyarakat yang menemukan terkait dengan praktek pungli, bagaimana Pak? Apakah masyarakat tersebut bisa melapor? Oh iya, betul Mbak. Kami juga membuka kanal melalui WhatsApp. WhatsApp juga di media sosial kantor imigrasi Palembang. Jadi memang kita juga berharap ada masukan dari masyarakat. Selama memang terbukti ada anggota kami yang melakukan pelanggaran, kami akan lakukan penegakan hukum sesuai dengan aturan yang ada. Baik, terakhir Pak Ridwan, ke depan apalagi nih inovasi yang akan dilakukan untuk peningkatan pelayanan publik? Inovasi yang akan kami berikan khususnya di kantor imigrasi Palembang, ya kami akan memberikan ruang layanan yang lebih nyaman lagi. Saat ini nanti Mbak Reski juga bisa cek, kita sudah melakukan pembenahan dan juga memberikan fasilitas seperti teh, kopi, snack gratis kepada pemohon. Juga ada ruang tunggu untuk prioritas, pemohon prioritas seperti itu untuk lansia, ibu hamil. Jadi benar-benar kita manjakan masyarakat Palembang ini dengan memberikan ruang layanan yang memadai seperti itu. Baik, dengan lonjakan target, bahkan sangat melampaui target. Ini tentunya ada layanan-layanan yang ditingkatkan dari kantor imigrasi Palembang. Terima kasih Pak Ridwan sudah menyempatkan waktu untuk hadir bersama kami. Saudara, saya tutup perbincangan tadi menjadi akhir dari Sapa Sumbaksel hari ini. Tetap saksikan Sapa Sumbaksel setiap Selasa dan Kamis pukul 6.30 hingga 7 pagi. Bagi Anda yang ingin berbagi informasi atau kritik dan saran, dapat mengakses media sosial kami di @kompas.tv Palembang. Akhirnya saya Reski Oktora pamit, selamat beraktivitas dan tetap patuhi protokol kesehatan, dan tetaplah menyaksikan Kompas TV, independen, terpercaya. Sampai jumpa. Terima kasih.